Gagal H-14 pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku adalah seorang laki-laki. Aku sudah memiliki calon istri. Aku dan calon istriku itu sudah lama kenal. Kami juga sudah lama menjalin hubungan. Kami pun sudah bertunangan selama 1 tahun lebih. Dan kini kami akan segera melangsungkan pernikahan. Namun feelingku sangatlah buruk tentang calon istriku itu. Di 6 bulan setelah pertunangan kami, aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Secara diam-diam, aku mulai memperhatikan dia dan ingin tahu apa saja yang dia lakukan di belakangku. Hari itu aku mulai mengikutinya. Aku ingin tahu kegiatan apa saja yang dia lakukan setiap hari. Entah sebuah kebetulan atau inilah petunjuk, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kulihat dia baru saja keluar dari rumahnya dengan sepeda motor. Aku pun mengikutinya dari belakang. Lalu tak berapa lama dia sampai di sebuah kafe. Kulihat ada seorang laki-laki yang menunggu dia di sana. Dengan sangat mesra mereka cipika-cipiki. Aku tak menyangka siapa laki-laki itu. Tak mungkin jika teman semesra itu. Aku pun lalu menghampiri mereka berdua. Mereka berdua sama-sama terkejut. Aku lalu bertanya dengan calon istriku itu, siapa pria yang ada di sana. Dia pun tak bisa menjawab pertanyaanku. Mereka terlihat gugup. Dan tentu kalian sudah paham. Di saat itu juga calon istriku langsung berlutut dan meminta maaf padaku. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena rasa cintaku yang begitu besar dan aku tak ingin membuat keluarga besar malu, aku pun memaafkannya dan aku melanjutkan hubungan kami. Aku berusaha keras untuk memaafkan calonku itu, walaupun sebenarnya hatiku ini sangatlah sakit, kecewa dan marah sekali. Namun, demi keluarga besar, aku berusaha untuk bertahan dan menelan rasa sakitku ini. Kami pun berusaha untuk seperti biasanya, mulai mempersiapkan acara pernikahan yang tak lama lagi akan segera berlangsung. 2 bulan lagi kami akan segera menikah. Tentu banyaklah persiapan yang harus kami selesaikan, mulai dari fitting baju, membuat undangan, booking gedung, dan segala macamnya. Semua kami lakukan berdua. Saat itu sedang menunggu untuk fitting baju karena ada beberapa pengantin lain yang sedang melakukan hal yang sama. Kami pun menunggu di ruang tunggu. Tak berapa lama calonku itu izin untuk ke toilet. Dia meninggalkan teleponnya di sana. Aku pun merasa semua baik-baik saja dan aku sangat bahagia di hari itu. Karena niat baik kami akan segera terwujud nanti. Tak berapa lama telepon itu berbunyi. Entah dari nomor tak ku kenal. Aku pun mengangkatnya karena aku khawatir jika itu telepon penting dan dia masih lama di toilet. Setelah ku angkat, ternyata suara dari orang yang menelpon adalah laki-laki. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengarkan apa yang laki-laki itu ucapkan. Ternyata dengan jelas laki-laki itu berkata, "Sayang, nanti malam kita jadi ketemu kan?" Ucap laki-laki itu di ujung telepon. Aku benar-benar syok mendengar ucapan laki-laki itu. Aku langsung mematikan teleponnya. Tak berapa lama calonku sudah datang lagi. Aku pun segera bertanya dengannya, sebenarnya siapa yang menelpon dia barusan? Aku pun berkata dan menceritakan apa yang laki-laki itu katakan. Dia lalu mengelak dan berkata kalau laki-laki itu mungkin salah nomor dan dia tidak mengenal siapa orang itu. Aku pun sebenarnya belum bisa percaya karena aku juga tadi sempat mengecek banyak sekali panggilan dari nomor yang sama. Aku pun menyelidiki sendiri. Ku ambil nomor telepon itu dan ku cari tahu siapa dia sebenarnya. Setelah mendapatkan informasi, ternyata laki-laki itu adalah selingkuhan dari calonku lagi. Ini kedua kalinya dia mengkhianati aku. Aku pun langsung mendatangi rumah calonku itu.
Kukatakan pada orang tuanya bahwa seperti ini kelakuan anak mereka. Mereka pun meminta maaf padaku dan memohon agar jangan membatalkan acara pernikahan kami. Aku pun tak tega melihat calon mertuaku itu begitu sedih, dan mereka sangat takut jika pernikahan anaknya batal. Karena rasa tak tegaku itu, aku memaafkan lagi calon istriku itu. Dia juga berkali-kali meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aku berusaha memaafkan dia untuk yang kedua kalinya. Aku tak ingin keluarga besarku malu. Aku masih menjunjung tinggi rasa hormatku kepada keluarga besar. Aku tak ingin karena pernikahanku yang gagal, semuanya jadi malu. Kami pun melanjutkan proses persiapan pernikahan kami seperti biasanya. Kini kami sedang proses untuk mencetak undangan. Kami juga sudah melakukan foto prawedding. Aku menyewa fotografer profesional agar hasilnya memuaskan. Aku ingin pernikahanku ini menjadi pernikahan yang begitu mengesankan bagi semua orang, terutama bagiku dan juga keluarga besar. Tak terasa tinggal 2 minggu lagi acara pernikahan kami. Semua sudah siap. Gedung dan hotel untuk kami berbulan madu juga sudah aku pesan, sudah kupersiapkan secara matang. Semua keluarga juga sudah siap untuk menghadiri acara tersebut. Karena acara tinggal 2 minggu lagi, keluarga besar menyarankan agar kami tak banyak keluar rumah, sebab takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku pun menuruti saran dari keluargaku itu, karena aku ingin acara pernikahanku berjalan dengan lancar. Aku dan calon istriku berkomunikasi lewat telepon saja. Kami sudah mulai jarang bertemu sekarang. Namun, saat aku sedang asik chatting dengan dia, tiba-tiba temanku menelpon dan dia mengabari sesuatu yang sangat penting. Dengan suaranya yang panik, dia berkata, "Bro, maaf ya, bukannya mau ikut campur. Tapi malam ini, sekarang ini, aku lagi lihat calon lo sama cowok lain. Aku gak tahu sih cowok itu siapa. Tapi aku kan ini tetangganya. Dan setauku laki-laki yang sedang bersama dia itu bukanlah saudaranya. Aku khawatir jika laki-laki itu selingkuhannya lagi seperti yang sudah-sudah. Mending sekarang lo kesini sekarang deh. Di deket kafe ini ya. Cepat sekarang kesini sebelum mereka pergi," ucap temanku dengan suara dia yang semakin panik. Aku pun tak menjawab ucapan temanku itu. Aku segera mematikan teleponnya dan segera menuju ke kafe yang dia maksud. Sesampainya di sana, benar saja, calonku itu sedang naik motor dan akan segera pergi dari kafe itu. Aku pun segera mencegat mereka berdua. Aku dengan baik-baik bertanya, "Siapa laki-laki ini? Sepertinya aku tidak mengenal dia. Sekarang kamu jujur, sebenarnya dia siapa? Kenapa kamu begitu terlihat mesra berboncengan dengan dia? Tolong kamu jujur saja, siapa pria ini sebenarnya?" Ucapku berusaha menahan emosiku, karena aku tak ingin orang lain memperhatikan kami yang sedang tidak baik-baik saja. Calonku itu langsung turun dari motor dan dia memegang tanganku. Dia berkata, "Maaf sayang, aku hilaf. Aku cuman butuh teman aja untuk jalan. Karena kan kamu gak bisa keluar lagi. Aku suntuk di rumah. Aku butuh refreshing. Aku stres karena kita akan segera menikah. Aku cuman butuh hiburan kok. Aku minta maaf ya." "Oh, jadi kamu butuh hiburan. Kalau begitu, silahkan lanjutkan hiburanmu dengan pria ini. Acara pernikahan kita batal. Aku tidak ingin menikah dengan wanita yang tidak bisa menepati janji dan pembohong sepertimu. Sebelum menikah saja kamu sudah berkali-kali mengkhianati aku dengan laki-laki lain. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah akan menikah nanti?
tidak menutup kemungkinan kamu akan melakukan pengkhianatan yang sama. Sudah cukup, aku memaafkan kamu. Kali ini, aku tidak bisa. Aku lebih baik membatalkan acara pernikahan kita daripada nanti kita bercerai setelah menikah. Itu akan jauh lebih menyakitkan. Sudahlah, kamu pergi saja dengan dia. Aku pamit. Aku pun menghidupkan motorku dan segera pergi dari tempat itu. Rasanya hatiku begitu hancur dan sakit. Tak kusangka, wanita yang selama ini aku perjuangkan dengan susah payah, dia mengkhianatiku dengan mudah. Aku benar-benar kecewa dan hancur. Aku pun segera pulang ke rumah dan mengatakan pada ayahku apa yang terjadi. Untunglah beliau berusaha mengerti dan bersyukur karena aku tak jadi menikah dengan wanita seperti itu. Aku juga meminta tolong pada ayah untuk menjelaskan ke ibu karena aku takut ibu akan syok dengan kejadian ini. Tapi semua tak seburuk yang kubayangkan. Ibu mengerti dan berusaha untuk tetap tenang meskipun beliau merasa kecewa dan malu. Ayah juga langsung menelpon orang tua dari mantan calon istriku itu. Ayah menceritakan apa yang terjadi, dan malamnya mereka langsung datang ke rumah. Mereka meminta maaf dan juga mengembalikan semua barang-barang hantaran yang sudah kami berikan. Mulai dari perhiasan, baju-baju, dan semuanya sudah mereka kembalikan. Mereka benar-benar meminta maaf dan memohon agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja dan tidak didenda 2 kali lipat. Mereka karena tak mampu untuk membayar semua itu dan hanya bisa melakukan permintaan maaf agar semuanya bisa selesai. Ayah pun tak ingin masalah ini panjang lebar dan semakin membuat keluarga stres dan sedih. Ayah berkata bahwa ya sudahlah, yang penting semua sudah selesai dan acara pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Aku sebagai seorang laki-laki sebenarnya begitu hancur, tapi aku tak ingin memperlihatkan kesedihanku di depan keluarga mantan calon istriku. Aku tak ingin semuanya menjadi semakin runyam. Ya sudahlah, pernikahanku gagal. Yang penting aku bisa menyelamatkan diriku dari wanita yang tak baik seperti dia. Aku hanya bisa berdoa, semoga aku bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik nantinya. Aku hanya ingin bahagia. Aku tidak ingin terluka dan menangis setelah pernikahanku. Aku ingin pernikahanku sekali seumur hidup. Tidak ada namanya perceraian dan pengkhianatan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.